Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi tentang tabel angka acak. Apa itu tabel angka acak dan bagaimana cara mudah kita menggunakannya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa untuk tetap menyertakan niat yang kuat dan doa agar kita dapat memperoleh ilmu yang mumpuni di dalam pembahasan ini. Nah, sekarang pertanyaan awalnya, apa itu tabel angka acak sebenarnya? Ini merupakan tabel yang berupa angka yang dihasilkan dalam urutan yang polanya tidak beraturan atau acak yang tidak dapat diprediksi. Jadi jadi tabel ini berisi angka-angka yang penyebarannya tidak berpola. Kemudian untuk apa tabel angka acak itu? Tabel angka acak biasanya digunakan untuk membantu memilih secara acak unit atau elemen dari suatu kumpulan, biasanya populasi, agar memenuhi kaidah sebagai sampel yang representatif. Nah, teman-teman, kemungkinan pertama untuk penggunaan angka acak ini apabila kita berhadapan dengan sebuah populasi yang memiliki sampling frame atau daftar dari seluruh unit atau elemen yang ada di dalamnya secara lengkap. Jadi kalau ada unitnya 1000, maka ada daftar dari 1000 unit tersebut secara lengkap. Tidak ada yang terlewat satupun. Biasanya kalau dengan demikian kita dapat menggunakan teknik sampling acak sederhana atau sampling acak sistematik. Hanya ada perbedaan mendasar. Kalau sampling acak sederhana, berarti kita akan memilih angka acak sebanyak unit yang akan kita pilih. Sedangkan kalau dengan teknik sampling acak sistematik, kita cukup memilih satu angka saja di awal. Karena selanjutnya akan ditentukan secara sistematis dengan metodologi tertentu. Kemungkinan kedua adalah kita berhadapan dengan beberapa subpopulasi dan kita akan memilih secara acak unit atau elemen dari sebuah subpopulasi yang memiliki sampling frame atau daftar seluruh unit atau elemen yang ada di dalamnya secara lengkap. Jadi misalnya subpopulasi ini yang pertama yang akan menjadi objek kita dan ini memiliki daftar atau sampling frame yang lengkap. Berapa yang ada di dalamnya? Misalnya ada 250 unit atau elemen, maka ke 250 unit atau elemen tersebut daftarnya ada secara lengkap atau di subpopulasi yang lain dan seterusnya. Untuk kemungkinan pada situasi yang kedua ini, biasanya kita mempergunakan teknik sampling, baik sampling acak cluster atau sampling acak stratifikasi. Sekarang, bagaimana kita menggunakan tabel angka acak itu pada praktiknya? Mari kita lihat, misalkan kita punya jumlah unit dalam populasi atau N sebesar 565. Ini untuk kasus sampling acak sederhana. Berarti kalau untuk yang sampling acak stratifikasi atau sampling acak cluster, katakanlah di subpopulasinya ada sejumlah unit atau elemen adalah 565. Berarti dengan demikian kita akan memberikan kode kepada unit populasi dari 001 sampai dengan 565. Kalau misalnya kita akan mengambil sampel yang berukuran 35, berarti kita yang pertama sekali adalah pastikan tabel angka acak yang kita miliki sudah siap dan nyaman digunakan. Ini tabel angka acaknya atau istilah lainnya adalah random number table. Nah, kalau bisa kita pergunakan tabel angka acak yang terpisah, tidak dalam buku, karena biasanya kalau buku posisinya tidak akan membuat teman-teman nyaman, jadi difotokopi dulu. Kemudian juga kalau bisa tempatkan dalam permukaan yang rata, entah itu di meja atau di tempat-tempat yang lain, sehingga kita akan lebih nyaman mempergunakannya. Kemudian siapkan juga alat tulis pendukung, misalnya pensil ataupun ballpoint dan seterusnya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan pilih angka pertama secara acak dari tabel angka acak yang tersedia. Misalkan kita pergunakan pensil atau alat lainnya yang memiliki ujung agak runcing. Kemudian kita jatuhkan secara sembarang ke area tabel angka acak ini. Ketika menjatuhkan pensil tersebut, umumnya juga dilakukan dengan mata terpejam untuk meningkatkan objektivitas pemilihan angka.
Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan angka di mana ujung pensil tersebut jatuh. Misalkan tempat ujung pensil jatuh adalah di angka 8 ini. Angka tersebut merupakan kunci awal yang telah terpilih secara acak, yang akan menjadi pegangan kita dalam menentukan unit-unit yang terpilih nanti. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, kita akan perhatikan deretan angka dari tempat jatuhnya pensil ke kanan. Jadi dari angka 8 ini kita lihat deretan angka ke sebelah kanan. Deretan angka inilah yang akan kita pergunakan selanjutnya dalam menentukan unit-unit yang terpilih. Bagaimana caranya? Perhatikan deretannya. Berarti dari angka tadi di kelompok 7, 8, 6, 3, 0, 4, 6, 7, dan seterusnya. Perhatikan teman-teman, karena kode untuk pembeda unit populasi itu memiliki angka 3 digit. Ingat tadi kita punya kode unit 001 sampai dengan 565 atau 565. Nah, jadi kita akan bagi atau penggal deretan angka tersebut menjadi angka-angka yang terdiri dari 3 digit. Nah, perhatikan sekarang. Kita akan mulai dari angka 8. Jadi penggalan pertamanya adalah 830. Dengan demikian kita peroleh digit 830. Perhatikan teman-teman, karena kode unit yang kita miliki adalah dari angka 001 sampai dengan 565, sedangkan 830 bukan bagian daripada kumpulan kode unit yang terurut ini, maka dengan demikian angka yang terdiri dari 3 digit yang pertama ini tidak terpilih atau tidak akan menjadi acuan pemilihan kita. Lalu angka kedua kita lihat adalah 467. Ya, angkanya adalah 467. Karena 467 ada di antara 001 dengan 565, maka inilah yang menjadi sampel kita yang pertama. Angka selanjutnya adalah 070. Ini juga ada di antara 001 dengan 565. Dengan demikian unit yang memiliki kode 070 menjadi unit yang terpilih yang kedua. Selanjutnya ada angka 667. 667 ini di luar range 001 sampai dengan 565. Dengan demikian 667 tidak terpilih menjadi anggota sampel. Teman-teman, mari kita teruskan pemenggalan deretan angka yang sudah terpilih tadi. Jadi angka selanjutnya adalah 589. Perhatikan, karena 589 di luar range ataupun kumpulan kode unit yang kita miliki, maka ini pun tidak menjadi anggota dari sampel. Dengan demikian, unit populasi tadi tidak terpilih menjadi anggota dari sampel. Selanjutnya adalah 122. Dengan demikian, karena 122 ada di range 001 sampai dengan 565, maka unit populasi dengan kode 122 terpilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya adalah 188. Perhatikan 188 pun sama, karena masih ada di dalam range 001 sampai dengan 565, maka unit populasi ini terpilih menjadi anggota sampel yang keempat. Teman-teman, angka yang tersisa sekarang hanya satu, yaitu angka 3. Bagaimana selanjutnya yang kita lakukan? Kita perhatikan langkah selanjutnya. Jika sudah sampai pada angka paling kanan, maka lanjutkan ke angka paling kiri di baris berikutnya. Jika di baris sebelumnya masih ada angka, maka selanjutnya tinggal mengambil angka kekurangannya dari digit yang harus dibentuk. Jadi karena menyisakan satu angka, karena kita butuh angka dengan 3 digit, berarti kita tinggal mengambil 2 digit. Nah, berarti kita perhatikan baris selanjutnya, yaitu di sini. Nah, teman-teman perhatikan, kalau misalnya angkanya atau barisnya ini adalah baris yang paling bawah, maka teman-teman bisa pindah ke yang paling atas ataupun baris awal kembali. Jadi sekarang kita akan berhadapan dengan deret angka pada barisan berikutnya. Ingat, yang kita miliki adalah angka 3, berarti tinggal 2 yang kita pilih, berarti kita ambil 3, lalu selanjutnya 3, berarti angka selanjutnya adalah 3, berarti ini karena masih ada di range 001 sampai 565, maka unit dengan kode 3 ini menjadi anggota sampel yang kelima. Selanjutnya kita perhatikan deretan berikutnya, yaitu angkanya 331.
Karena ini juga berada di range 001 sampai 565, ini pun menjadi anggota sampel, yaitu anggota sampel yang ke-6. Angka selanjutnya adalah 518. Ini pun sama, ada di range 001 sampai dengan 565, maka ini menjadi anggota sampel yang ke-7. Selanjutnya ada 031. Ini pun sama, termasuk di dalam range, sehingga menjadi anggota sampel yang ke-8. Nah, selanjutnya dilakukan terus-menerus sampai katakanlah yang terakhir itu ada 224. Dan ini harus dipastikan bahwa dia menjadi unit sampel yang ke-35 karena kita memerlukan 35 unit yang ada di dalam sampel kita sebagai wakil ataupun sebagai unit yang akan kita pilih dari populasi asalnya. Sebagai catatan teman-teman, kalau misalnya teman-teman menentukan ukuran sampel, selalu ada backup ataupun cadangan apabila terjadi drop out ataupun unit sampel yang sudah terpilih tidak bisa dijangkau, maka teman-teman harus menyiapkan backup atau cadangan untuk itu. Selanjutnya, teman-teman harus perhatikan bahwa pastikan tidak ada kode unit populasi yang terpilih lebih dari 1 kali atau berulang. Karena ketika 1 kali sudah tercatat di daftar sebagai unit sampel, maka selanjutnya tidak lagi menjadi sampel yang akan dipilih. Karena kalau terjadi double, berarti unsur keterpilihan ataupun keterwakilan unit yang ada di populasi tadi menjadi tidak objektif. Jadi dengan demikian, jika muncul kembali angka yang sama dengan yang sebelumnya dan masuk dalam kode yang ada di range yang seperti kita tentukan ini, maka angka ataupun unit tadi harus diabaikan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipergunakan oleh teman-teman. Jika memang dirasakan ada manfaat, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu ilmu kita semakin barokah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.